Dear listeners, this is Zhang Zhisheng, Director General of the Fisheries Agency. The weather has turned cold. Please take care. Watch your health and safety. And please continue to follow the COVID-19 safety measures at all times. I wish you all peace, happiness, and abundant catch. Welcome to Philippines and Friends. I'm Shirley Lin, and we're going to begin with some news from Manila, Philippines. The Philippines drug regulator has granted emergency use authorization to the COVID-19 vaccine developed by Pfizer and BioNTech to be used on children aged 5 to 11. Food and Drug Administration Director General Eric Domingo told state-run People's Television that local experts have found that the data submitted is sufficient for approval. The approval came a week after Domingo announced Pfizer and BioNTech have submitted an application for an EUA for its COVID-19 vaccine for children aged 5 to 11. It is reasonable to believe that the vaccine may be effective to prevent COVID-19, and the benefits of vaccination outweigh the known and potential risks, he said. He added that the vaccine has an efficacy rate of 90% in children aged 5 to 11, while side effects of the shot in this age group are very mild. Currently, the Philippines is using Pfizer, BioNTech, and Moderna's coronavirus vaccines to vaccinate minors aged 12 to 17. With the new FDA approval, the Pfizer-BioNTech jab can be used in children aged 5 to 11, albeit not immediately, as the dosage and concentration of the drug to be used in this age group is lower. Domingo said this means that the Philippine government would have to procure new jabs specifically for the inoculation of children aged 5 to 11. The Philippines has rolled out a series of regulatory approvals amid the worrying threat of the Omicron variant that appears to be more infectious than the already transmissible Delta variant, which caused a devastating surge in the country from August to September. Among these are the shortening of the interval for booster doses from 6 months to 3 months and the emergency use authorization of a brand of the anti-COVID pill Molnupiravir. PhilStar.com's independent monitoring shows that over 40% of the Philippines population has been fully vaccinated against COVID-19 as of Monday, way behind the 90th target the health authorities are eyeing to achieve herd immunity. Still, the vaccination program is attributed to have curbed infections in the country, where only 9,238 people are still grappling with the disease as of Wednesday. The next story. The Masungi Geo-Reserve called for support for environmental defenders protecting watersheds as they decried the detention of 5 of their forest rangers, allegedly by police, in the town of Baras Rizal province. In a Facebook post, Masungi Geo-Reserve said their 5 rangers apprehended a notorious environment offender armed with a machete who was trespassing and illegally entering the upper Marikina River Basin protected landscape. They surrendered the alleged offender to the Baras Municipal Police Station for the filing of complaints, but the cops instead detained the rangers, the organization said. They added that their rangers were also mistreated and verbally abused by the police. The rangers were released after 6 days in detention, following a resolution from the provincial prosecutor, but Masungi Geo-Reserve said, their illegal detention has a chilling effect on our rangers and other protected area defenders. The authorities will not defend the environment, and neither will they let us. Masungi Geo-Reserve said the offender is an owner of an illegal resort and is the primary suspect in the shooting of their 2 rangers earlier this year. The same person is also supposedly a subject of a cease and desist order from the Department of Environment and Natural Resources and a closure order from the local government unit. The organization also claimed that the town police gave every alibi to avoid investigating suspects in the shooting of their rangers in July. In August, the 2 rangers filed a frustrated murder rap against the resort owner and his companions. The respondents' names have not been made public. Now we
we move to Taiwan with a talk about Lithuanian goods imports. As soon as Lithuanian agriculture official urged Taiwan to speed up at granting import permissions for Lithuanian agricultural products so that they can gain access to Taiwan's market sooner, amid increasing economic sanctions from China on the Baltic nation. Antanas Venkus, head of International Affairs and Export Promotion Department of the Ministry of Agriculture, made the comments during a recent interview with CNA. According to Venkus, Taiwan is a potential market for the Baltic states' agricultural and food product exports. As a large number of Lithuanian companies are facing problems entering the Chinese market due to Beijing sanctions, Taiwanese authorities are now doing their best to help these companies to redirect their shipments of Lithuanian agricultural products to Taiwan instead. However, Venkus also noted that many of these companies are still waiting for Taiwan's government to issue permissions and licenses so that their products can enter its market. The Baltic state has been facing increasing pressure, both politically and economically, from China after it allowed Taiwan to open its representative office in the nation's capital, Vilnius, in November with Taiwanese in its official name. Taiwan's representative offices in other European countries usually use Taipei in their official name. Beijing, which claims that Taiwan and mainland China are part of the same country, was sought to impose a cost on Lithuania for its decision, which it sees as suggesting Taiwan's formal independence. China's recent retaliatory actions have included recalling its ambassador to Lithuania and expelling the Lithuanian ambassador from Beijing, as well as suspending direct freight train services to the Baltic state and banning Lithuanian products from entering the Chinese market. Venkus admitted that these sanctions will worry Lithuanian businesses. The biggest problem is that Lithuania disappeared from the customs system of China as a country of origin, he said. Though the Chinese side claimed it was a simple technical problem, everyone knows that Beijing is deliberately banning Lithuanian imports, according to Venkus. To make things worse for Lithuania, Chinese authorities are now pressuring international companies to stop working with Lithuanian counterparts. They're saying if you're going to continue to cooperate with Lithuanian companies and buy components from them, we will not buy your goods. And this is a huge problem, he said. He stressed that it was not Lithuania's intention to negatively impact its relations with China. Normally, we do not mix politics with economy, but we understand that in authoritarian countries, everything is mixed together, and it's a pity that business people are paying quite a high price. Venkus said no one is actually blaming the government. To his understanding, as businesses all knew that these problems would have come sooner or later. This is also the message for all the other countries in the European Union. This is what's going to happen, or what might happen, if you're not playing according to the rules of the Chinese government, and if you defend your interests, which are based on your values, he warned. Fortunately, other European Union countries, the United States, and Taiwan are supporting Lithuania, he noted. He disclosed that his country is planning to send a business mission to Taiwan headed by its agriculture minister sometime next year to enhance trade relations. And actually, Taiwan and Lithuania are building really great relationships right now because Lithuania sent some vaccines to Taiwan when we were short of it. And so then, and thanks to Lithuania's support for us, a lot of our people went to their one and only chocolate shop, Lithuanian chocolate shop here in Taipei, and they were just boosting with sales. And Lithuania is really supportive of Taiwan because they went through the same kind of thing before when they were faced with pressure from the Soviet Union, and yet they managed to go independent. So they think they know what it's like to be under pressure from an authoritarian country. Now we're breaking for a song. Before I go on, this is by Mei Yanfang, Anita Mui of Hong Kong, late Anita Mui. The name of the song is Mini Cat, Mini Mao.
back to Taiwan with a news story. Taiwan-based manufacturing giant Hon Hai Precision Industry Company has spent an additional $350 million in India on a subsidiary which industrial sources believe will begin manufacturing the Apple iPhone 13 soon. Hon Hai, also known as Foxconn on the global market, said in a statement released Friday that it had raised its stake in Foxconn Hon Hai Technology, India Mega Development Private Limited, by spending $350 million, describing the new investment as part of its long-term development in India. Industrial sources believe the massive investment is because Hon Hai is expanding production capacity in its plant located in Chennai, southeastern India, to allocate a new production line exclusively for the assembly of iPhone 13s. This comes after Indian news media reported recently that the Apple had started to roll out iPhone 13s on a trial basis from the Taiwanese manufacturer's production line located in Chennai, with commercial production set to begin in February 2022. The Indian news media said Hon Hai had rolled out the iPhone XR, iPhone 11, and iPhone 12 models in Tamil Nadu, southern India. Hon Hai, the world's largest contract electronics maker, has become the most important iPhone assembler for Apple, which accounts for about 40% of the Taiwanese company's total sales. In November, Hon Hai posted $22.36 billion in consolidated sales, up 12.86% from a month earlier. The latest sales figure was the second highest the company has ever achieved for November, according to Hon Hai. And that's it for Philippines and Friends. I'm Shirley Lin of Radio Taiwan International, and I'm going to sign off with a song about cats, Porcimao Persian Cat by S.H.E. I would say a disbanded women trio group in Taiwan. 本节目由行政院农业委员会渔业署委托制播，谢谢收听。This program has been brought to you by the Fisheries Agency under the Council of Agriculture. 本节目由行政院农业委员会渔业署委托制播。Saudara sekalian, selanjutnya ikutilah acara Arungi Lautan Bersamamu, persembahan dari Dinas Perikanan Badan Pertanian UN Eksekutif. Apa, saya Ketua Dirjen Perikanan Zhang Zhisheng menyambut tahun yang baru. Dirjen Perikanan akan senantiasa menyediakan informasi terkini dan menjaga keselamatan para nelayan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama anda semua selama masa pandemi. Diimbau kepada seluruh nelayan untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Selamat tahun baru dan sukses selalu. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Arungi Lautan Bersamamu, yang mana acara ini merupakan persembahan dari Direktorat Jenderal Perikanan Dewan Pertanian UN Eksekutif. Di sini saya Farini dan saya Luz Hendri akan menemani Anda, dan kita awali acara ini dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memberikan penghargaan kepada 25 insan pertanian berprestasi yang meliputi penyuluhan pertanian, petani milenial, pengelola pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya atau P4S, Widian Suara, dosen dan guru dalam apresiasi SDM Pertanian 2021. Apresiasi yang diberikan Kementan ini adalah perhatian serius kepada SDM Pertanian
diperlukan stimulus dan rangsangan bagi semua SDM pertanian, termasuk para petani, penyuluh, serta guru dan dosen, untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih baik lagi untuk pembangunan pertanian. Demikianlah ujar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Sederet insan pertanian yang mendapatkan penghargaan ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pertanian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemberian penghargaan ini, lanjut Syara dalam sambutannya di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian atau PPMKP Ciawi Bogor, merupakan bukti bahwa Kementan memberikan apresiasi tinggi kepada SDM pertanian sebagai kunci keberhasilan sektor pertanian. Wakil Gubernur Bali, Djokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengatakan strategi pengembangan pariwisata di Bali pada tahun 2022 ialah dengan meningkatkan daya tahan dan daya saing. Mengenai daya tahan, dia mengharapkan hibah pariwisata senilai 3,7 triliun rupiah pada tahun ini segera direalisasikan. Kedua, perlu relaksasi tambahan dengan diberikan suntikan soft loan, demikian katanya dalam sebuah webinar yang dipantau dari Jakarta. Sebelumnya, Djokorda memperkirakan di tahun 2021 keadaan akan kembali normal serta berbagai hutang dapat dilunasi melalui pembayaran pajak dan lain sebagainya. Ternyata sambungnya di penghujung tahun ini belum ada tanda-tanda tersebut sehingga perlu ada suntikan soft loan. Setelah 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19, dikatakannya Bali mengalami kerusakan dari segi fasilitas seperti hotel dan kolam renang. Juga kerusakan sumber daya manusia yang terjadi akibat terhambatnya berbagai program semacam pertukaran tenaga kerja dan pelatihan. Strategi kedua ialah meningkatkan daya saing dengan meningkatkan rasio permintaan dibandingkan penawaran agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Hal ini mempertimbangkan Bali yang masih kelebihan penawaran dibandingkan permintaan. PT Waskita Karya Realty sebagai anak perusahaan Waskita Karya yang fokus pada pengembangan properti memperoleh penghargaan dalam bidang jasa pelayanan wisata dalam ajang Indonesia Travel and Tourism Award 2021-2022. Presiden Direktur PT Waskita Karya Realty, Eri Prananto, dalam pernyataan di Jakarta menyebutkan bahwa penghargaan ini merupakan pencapaian dari kerja keras seluruh keluarga besar Waskita Realty. Penghargaan ini antara lain diberikan kepada Presiden Direktur Eri Prananto yang meraih predikat untuk Best Leadership Hospitality. Ia mengatakan penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi manajemen dan seluruh keluarga besar perusahaan untuk meningkatkan pengembangan inovasi produk, kualitas pelayanan, serta memberikan pelayanan kepada setiap tamu yang menginap maupun juga berkunjung. Berita berikutnya datang dari Taiwan. Referendum menolak impor daging babi Ractopamine tidak diloloskan. Senator Amerika Serikat yaitu Chuck Grassley mengunggah cuitan di akun Twitter pribadinya menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Taiwan atas sikap persahabatan yang diperlihatkan selama ini. Chuck Grassley menambahkan dirinya menantikan perluasan kerjasama ekonomi perdagangan antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Ia juga menekankan intimidasi yang dilancarkan oleh RRT terhadap Taiwan hanya akan membangkitkan amarah warga Amerika Serikat. Taiwan menggelar referendum untuk mengambil keputusan terhadap 4 topik utama, meliputi impor daging babi Ractopamine, menyatukan pelaksanaan referendum dengan pemilu presiden, pemberdayaan kembali PLT nuklir nomor 4, dan konservasi terumbu karang. Suara tidak setuju dari keempat topik referendum di atas melebihi suara setuju. Chuck Grassley yang juga menjabat posisi anggota Komite Pertanian, Nutrisi, dan Kehutanan Amerika Serikat menyuitkan bahwa warga Taiwan menolak referendum yang mungkin bisa membatalkan kebijakan Presiden Tsai Ing-wen untuk membuka impor daging babi Amerika Serikat berkualitas prima. Chuck Grassley pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Taiwan atas rasa persahabatan yang diperlihatkan.
Ya teman-teman, tentu saja ya tiap kali kalau kita sudah merantau, kemudian juga kan tidak selamanya nih kita berada di negeri rantau. Sewaktu-waktu kita akan kembali ke tanah air. Atau mungkin juga kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita juga sebisa mungkin berpikiran kalau bisa bisnis sendiri. Karena otomatis ya, biar bagaimanapun perusahaan itu bagus, tetap aja ada resiko kemungkinan nih dipecat, Betul. kemungkinan perusahaan bangkrut, kemungkinan nih tiba-tiba divisinya dibubarkan dan lain sebagainya ya. Betul. Jadi kita juga selalu harus memikirkan ya istilahnya ya sambilan, sampingan atau mungkin juga nih setelah memiliki modal membuka usaha sendiri. Betul. Dan biasanya apalagi kalau teman-teman yang ada di negeri rantau yang memang tujuannya itulah mencari modal atau untuk selama ini nih membiayain keluarga dan kemudian juga ada istilahnya sedikit uangnya untuk memulai lagi di Indonesia. Betul. Nah, entah itu mungkin kerja lagi atau mungkin juga kalau Anda lihat di Taiwan ini di mana nih atau timbul ide nih untuk buka usaha. Betul. Ya, siapa tahu bisa usahanya sukses. Dan Betul. apa sih usaha apa sih yang bisa dibilang bisa dimulai dari kecil-kecilan. Betul. Bukan modal dengkul kaya raya ya. Di mana-mana juga harus modal tenaga istilahnya. Iya. Modal tenaga, modal inovasi dan juga modal giat. Betul. Nah, itu akan menghasilkan usaha yang mungkin juga bisa jadi merupakan salah satu usaha yang boleh bilang jadi booming nih. Betul Seperti sekali. halnya nih kalau dari Apa ojek. tuh? Teman-teman nggak pasti kan mana nyangka sih kok bisa gitu kepikiran gitu kan. Kemudian juga dari jasa makanan. Padahal sebelum-sebelumnya kan udah ada ya, tapi sejak masa pandemi wah jadi booming banget. Makin booming. Kemudian juga di Indonesia juga banyak sekali ya sebenarnya jasa-jasa atau mungkin juga usaha-usaha yang bisa kita kembangkan ya mungkin ditambah dengan inovasi sendiri jadi akan lebih mantap lagi. Betul. Karena terus terang kalau hanya ikut-ikutan saja tanpa kita mendalami benar-benar, tanpa kita survei, mengetahui kebutuhan dan lain sebagainya, itu mungkin akan susah nih. Betul sekali. Jadi memang namanya di tengah masa pandemi seperti saat ini ya, selain kita juga memiliki karir yang bagus atau bekerja di perusahaan atau di kantor dimanapun, kita juga harus memikirkan apakah nanti setelah nanti kita udah punya uang lebih, kita akan buka usaha nih. Dan usaha apa saja sih yang katanya ini modalnya nggak usah yang gede-gede deh, tapi untungnya ini menjanjikan ya. Yang pertama adalah ini ternyata bisnis laundry kiloan ya. Disebutkan juga untuk zaman now seperti saat ini yang katanya untuk membayarkan jasa kepada orang-orang untuk mencuci. Soalnya dengan membuat orang lebih praktis juga bisa membuat Anda meraup keuntungan yang luar biasa ya. Dikatakan untuk memulai bisnis laundry kiloan ini rata-rata ya, ini hanya memerlukan modal awal itu berkisar 5 juta saja. Jadi nggak usah terlalu banyak modalnya, hanya berkisar 5 juta. Maka Anda bisa memulai usaha untuk bisnis laundry kiloan. Nah tentu saja ya Anda juga harus mensurvei nih daerah situ apakah dekat sungai. Kalau dekat sungai ya berarti orang di sungai sendiri misalnya ya menutup harinya. Tapi kalau seandainya banyak yang ruko atau enggak nih ya masing-masing keluarga kompleks yang rata-rata punya mesin cuci atau punya pembantu. Betul. Mungkin ini akan lebih sepi nih. Tapi kalau seandainya Anda tinggal seperti di kompleks yang mana mungkin kebanyakan apartemen. Nah, biasanya kan mereka tuh untuk apartemen ruangannya terbatas. Lu taruh mesin cuci, belum lagi jemur, kayaknya repot nih. Betul. Jadi mereka mungkin akan lebih menggunakan manfaat jasa laundry. Betul. Yang mana laundrynya tentu saja cari yang murmer, yaitu laundry kiloan. Kemudian juga kalau disertai dengan antar jemput. Oh aduh, siapa yang nggak mau ya? Iya, karena ada teman Faridi yang membuka usaha ini katanya. Lumayan sih katanya. Kalau tapi tentu saja harus memikirkan bahwa antar jemputnya itu menggunakan apa. Betul. Karena laundry kiloan otomatis kan besar. Jadi mobil, nggak mungkin motor. Iya. Motor mungkin bisa, tapi kecil-kecilan saja. Betul. Dan lain sebagainya. Dan usaha lainnya juga banyak sih seperti ini ya. Ada juga seperti usaha jahit pakaian, kemudian juga ada jasa penerjemah, ada juga ini buka bisnis fashion, ada usaha camilan atau makanan ringan ya. Mengingat juga yang namanya cemilan maupun makanan ringan ini juga menjadi idola dari setiap orang ya. Dari anak kecil hingga orang dewasa. Jadi Anda bisa bermodalkan bahan-bahan seperti singkong, kemudian juga kentang. Ini juga bisa meraup keuntungan yang maksimal
Wow. Dan di Taiwan sendiri juga ya untuk jasa jahit itu boleh bilang cukup lumayan ya. Betul. Karena ada teman Faridnya juga seperti itu. Hanya istilahnya potong celana kemudian jahit lagi. Kemudian celananya mungkin dulu gemuk sekarang kurus dikecilin dan lain sebagainya. Itu juga lumayan loh. 50 sampai 150 bahkan ada yang sampai 600 ya untuk robaknya kalau besar-besaran. Jadi jika Anda memiliki kemampuan keterampilan menjahit boleh juga dipraktekkan. Ya teman-teman, kita akan menjelang tahun 2022 dan meskipun ya untuk tahun penanggalan Imlek itu akan datangnya pada akhir Januari, tetapi bagaimana kalau pekan kemarin kita mendengarkan ramalan untuk tahun 2022 secara internasional, sekarang kita mendengarkan ramalan ya mengenai tahun 2022 untuk penanggalan Imlek yang ditandai dengan yang namanya simbol hewan binatang macan, bukan singa ya. Padahal kembali lagi singa dan macan susah bedain ya. Macan gitu ya. Jadi tahun depan tahun 2022 itu adalah sio macan ya. Dan juga setiap tahunnya itu dalam kepercayaan maupun kebudayaan warga Tionghoa itu biasanya akan melihat nih apakah sio Anda itu apa dan apakah cocok dengan sio di tahun tersebut ya. Dan ada istilah yang namanya Chong ya. Ya, Chong, atau mungkin Anda ini tidak cocok atau mungkin akan bertubrukan ya dengan sio di tahun itu. Dan untuk di tahun 2022 ini ada 4 sio nih yang katanya agak sedikit mungkin hokinya nggak terlalu bagus atau ini nggak ya. bentrok nih karena di tahun macan ini. Nah biasanya nih kalau untuk yang namanya Fan Tai Sui atau Ciong ya, itu apakah di tahun itu simbol tahun itu akan Anda yang bersio dengan simbol yang sama itu akan Ciong atau akan Fan Tai Sui. Ya. Jadi kalau yang kita ketahui berarti tahun depan itu adalah tahun macan. Otomatis mereka yang memiliki sio macan ini akan sedikit bentrok atau Ciong. Iya, jadi memang untuk sio macan di tahun depan itu agak sedikit kurang bagus ya untuk hokinya. Dan juga selain macan juga ada sio monyet, ular, kemudian juga sio babi. Dan keempat sio ini tuh bisa dibilang untuk tahun depan sepertinya ya dibilang mulus juga mungkin nggak terlalu mulus. Tapi ingat nggak perlu panik ya. Karena dengan berbuat baik, kemudian juga berbuat dermawan, ini juga bisa meningkatkan hoki Anda. Jadi istilahnya menghalau hal-hal yang tidak lancar, tidak baik ya. Nah itu juga termasuk nih seperti menyumbang mungkin ya organisasi-organisasi yang membutuhkan, panti-panti yang membutuhkan, atau hanya juga dengan menyumbang darah dan lain sebagainya. Istilahnya memberikan bantuan. Bantuan tidak melulu dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk lainnya. Dengan tenaga pun juga bisa ya. Dengan memberikan welas kasih, otomatis nanti akan sedikitnya ciongnya itu, Fan Tai Sui-nya itu akan lebih terhalang. Betul sekali. Dan memang untuk bagi keempat sio ini di tahun 2002 juga dihimbau untuk lebih hati-hati ya dalam bertindak ya. Baik itu mungkin ketika Anda keluar rumah, kemudian juga kesehatan Anda, kemudian juga mungkin bagi Anda yang sekolah juga harus lebih rajin ya. Kemudian bekerja juga harus hati-hati. Jadi memang untuk tahun 2022 untuk keempat sio ini mungkin bisa berjalan mulus ya, tetapi juga kembali kepada Anda. Apakah di tahun depan ini Anda mungkin terlalu ceroboh, ya mungkin Anda akan lebih tidak mulus ini untuk tahun 2022. Tapi jangan menjadi momok buat Anda nih, karena pikir sio saya sio macan nih. Wah jadi tahun depan saya bakal begini-gini. Jadi setiap kali kalau mau ngapa-ngapain jadi takut, ragu atau gimana. Hanya diminta untuk hati-hati saja, bukan berarti Anda langsung menjadi takut ya. Karena ini hanyalah ramalan belaka saja.